tentang sistem pemesanan kopi Grow online. Pertama itu latar belakang. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah pola konsumsi masyarakat, termasuk dalam industri kuliner dan minuman. Salah satu tren yang semakin meningkat adalah pemesanan makanan minum secara online, yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan untuk memesan produk tanpa harus datang langsung ke lokasi. Coffee Group sebagai salah satu penyedia kopi berkualitas berubah mengikuti perkembangan ini yang menerapkan sistem pemesanan kopi berbasis online untuk meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan pelanggan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem pemesanan kopi online yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan Coffee Group. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan kemudahan bagi pelanggan dalam pemesanan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, mengoptimalkan profesional dan pengolahan pesanan. Yang keempat, mendukung pengembangan pemesanan digital. Kegunaan dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi perusahaan, meningkatkan efisien profesional dan dengan mengurangi ketergantungan pada sistem manual. Yang perluas jangkauan pasar dengan menawarkan layanan pemesanan online. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan melalui pemanfaatan teknologi dan pemasaran online yang lebih efektif. Yang kedua, bagi pelanggan, penyediaan pengalaman penyewaan yang telah praktis, tepat, dan nyaman melalui pemesanan online. Memberikan akses yang lebih mudah untuk informasi terkait harga atau ketersediaan minuman kopi dan jadwal buka. Menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran aman dan fleksibel. Yang selanjutnya yaitu sistem request, di mana pengertian sistem request adalah proses di mana pengguna atau sistem lain mengirimkan permintaan untuk mengakses atau meminta layanan dari sistem lain. Pertama, project sistem. Di sini kami membuat sistem pemesanan Deo Coffee Ground online. Yang pertama, project sponsor. Di sini ada namanya yaitu Portugis Reger. Yang kedua, business need. Deo Coffee Ground membutuhkan sistem pemesanan kopi secara online untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pelanggan, serta memberikan pengalaman pemesanan yang lebih mudah dan cepat. Saat ini, proses manual yang digunakan menyebabkan waktu pemrosesan yang lebih lama, kesalahan pencatatan, dan keterlambatan dalam layanan kepada pelanggan. 3. Business requirement. Menggunakan platform web, pelanggan harus dapat mencari dan membeli produk kopi dari berbagai varian. Mereka dapat mengidentifikasi toko fisik yang memiliki stok produk tersebut, menahan produk di lokasi untuk diambil nanti, atau memesan produk yang tidak tersedia. Sistem ini harus memiliki fungsionalitas berikut. 1. Pelanggan dapat melihat menu kopi dan produk lainnya melalui situs web atau aplikasi mobil. 2. Pelanggan dapat melakukan pemesanan kopi secara online, memilih metode pengiriman atau pengambilan langsung di kedai kopi. Yang ketiga, integrasi dengan sistem layanan pembayaran online melalui QRIS, e-wallet, kartu kredit, dan debit. Yang keempat, sistem harus mampu mengelola stok produk secara otomatis dan memberikan notifikasi saat stok habis. Yang kelima, pelanggan dapat memberikan ulasan dan rating untuk setiap produk. Yang keenam, setiap harus mampu mengelola promo dan kupon diskon dalam pelangganan baru. Yang keempat, business value. 1. Peningkatan efisiensi operasional sistem ini akan mengotomatiskan proses pemesanan, pengolahan pesanan, hingga pembayaran yang dapat mengurangi waktu pemrosesan dan meningkatkan produktivitas karyawan. 2. Peningkatan pengalaman pelanggan. Dengan sistem yang cepat dan mudah diakses, pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan lebih nyaman, baik melalui aplikasi mobil atau website, yang berpotensi meningkatkan loyalitas pelanggan. 3. Pengelolaan stok yang lebih baik. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan manajemen inventaris, sehingga bisnis kopi dapat melacak stok bahan baku seperti biji kopi, susu, dan gula dengan lebih akurat. Hal ini dapat mengurangi kekurangan dan atau kelebihan stok. Data dan analisis pelanggan. Sistem ini dapat mengumpulkan data perilaku pelanggan seperti jenis kopi yang paling sering dipesan, waktu pemesanan puncak, dan profesi pelanggan. Data ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang kelima, peningkatan penjualan dengan kemudahan pemesanan dan kemungkinan untuk memberikan promosi melalui aplikasi bisnis dapat mendorong penjualan lebih tinggi. Perkiraan konversatif dari nilai nyata bagi kedai kopi. 800.000 dalam penjualan dari pelanggan baru, 1.500.000 dalam penjualan dari pelanggan yang sudah ada, 200 dalam penjualan dari pelanggan yang mengalami masalah stok habis. 5. Special issue or constraints. Sistem ini bergantung pada koneksi internet yang stabil. Apabila lokasi kopi berada di area dengan jaringan yang lemah, hal ini bisa menjadi kendala dalam menjalankan sistem, dan pada keamanan, data pelanggan pada sistem ini akan menyimpan data pribadi pelanggan termasuk detail pembayaran. Ini berarti bahwa aspek keamanan situs web atau aplikasi mobil harus menjadi perhatian utama untuk melindungi data dari ancaman kebocoran. Yang selanjutnya, analisis kelayakan, di mana pengertian analisis kelayakan adalah proses evaluasi untuk menilai sejauh mana suatu proyek, rencana, atau ide dapat dilaksanakan dengan sukses. Di dalam analisis kelayakan, kita bisa melihat dari pembuatan tahun, benefit peningkatan penjualan, pengurangan biaya kopi operasional, total benefit, development cost, server, printer, server software, tenaga pengembangan, total development cost, operational cost, tenaga operasi, service,
total operational cost, total benefit dikurang total cost. Di sini kita melihat untuk semua jumlah atau harga yang berkurang dan bertambah. Staffing plan, di mana pengertian staffing plan adalah suatu strategi atau rencana yang dibuat untuk menentukan kebutuhan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan dalam suatu organisasi atau proyek. Di sini di dalam staffing plan berisi yaitu peran, keterangan ditugaskan kepada. Di sini yang pertama peran manajer proyek. Keterangannya mengawasi proyek sehingga dapat memastikan bahwa proyek mencapai sasaran dan sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan. Ditugaskan kepada Yunus. Analisis infrastruktur, memastikan bahwa sistem sesuai dengan standar infrastruktur di CD atau kelas diagram selection dan memastikan bahwa infrastruktur pemilihan. Ditugaskan kepada Afriliana. Analisis sistem, merancang sistem informasi dengan fokus pada antarmuka dengan sistem distribusi. Ditugaskan kepada Mardiana. Analisis sistem, merancang sistem informasi dengan fokus pada modus data dan kinerja sistem. Ditugaskan kepada Sitri. Programmer atau sistem kode ditugaskan kepada Sunarto. Plan atau rencana kerja adalah dokumen yang berisi rincian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Work plan biasanya mencakup tujuan, strategi, aktivitas, jadwal, sumber daya, dan indikator keberhasilan. Work plan ini digunakan untuk memastikan bahwa pekerja berjalan sesuai dengan rencana yang dapat dievaluasi secara sistematis. Di sini kami telah membagi bagian mana saja yang bisa dikerjakan. Yang pertama, dikerjakan oleh April dalam jangka waktu 1 minggu. Setelah dia menyelesaikannya, terus Mardiana melanjutkan pekerjaannya yaitu dalam waktu 3 minggu. Begitu juga dengan seterusnya dengan Sitri, Sunarto, Yunus, terus habis itu dikerjakan oleh Sitri lagi dalam jangka waktu 2 minggu. Begitu dengan seterusnya sampai selesai. Kebutuhan fungsional sistem adalah spesifikasi tentang apa yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kebutuhan ini berkaitan dengan fitur, layanan, atau fungsi utama sistem. Kebutuhan fungsional sistem yang pertama adalah pemesanan. Sistem memungkinkan pelanggan untuk memesan kopi secara online melalui web atau langsung di tempat pelanggan dapat mengatur tanggal pesanan. Bagian B yaitu pemberitahuan. Bagian C ada pembayaran. Bagian selanjutnya ada D, laporan keuangan. Kebutuhan non-fungsional sistem adalah spesifikasi tentang bagaimana sistem bekerja atau kualitas yang harus dimiliki sistem. Kebutuhan ini mencakup aspek performa, keamanan dan kemudahan pengguna. Di sini kami membuat kebutuhan non-fungsional sistem yaitu ada operasional, kinerja, keamanan, budaya, dan politik. Di mana di dalam operasional ini lingkungan fisik dan teknis di mana sistem pemesanan kopi akan beroperasi. Di kinerja, kecepatan, kapasitas, dan kendala sistem pemesanan kopi. Di ketiga ada keamanan. Akses pengguna dapat keamanan data pada sistem pemesanan kopi. Yang keempat ada budaya dan politik. Faktor budaya dan politik dan persyaratan hukum yang memengaruhi sistem pemesanan kopi. Contohnya, di dalam budaya dan faktor politik, sistem harus mendukung berbagai bahasa seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ragam bahasa lainnya untuk kemudahan pengguna dalam memesan kopi. Yang kedua, sistem. Perkenalkan, nama saya Yunus Aritonang, NPM saya 22351046. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mardiana Lubis. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Pertama-tama, pengertian use case diagram adalah deskripsi tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini kami buat diagramnya user dan admin. Pertama-tama, user akan berhubungan dengan from registrasi, login, pesan, pembayaran, dan pesanan diantar. Registrasi, user membutuhkan form registrasi untuk mendaftarkan akun agar dapat ke menu login. Setelah itu, login, user akan membuat password ataupun nama di form login dan akan menampilkan tabel menu. Di sini, form pesan, user akan dapat memesan makanan atau minuman yang mau dipesan. Dan form pembayaran, user akan dapat membayar makanan dan minuman yang telah dipesan tadi. Di form pesanan diantar ini, user akan menerima pesanan yang telah dipesan sebelumnya. Untuk admin juga berhubungan dengan registrasi, login, dan pesan, yang dimana admin akan mengurus semua data-data daripada user. Di form pesan ini include dengan form menu, yang dimana form menu ini akan menampilkan menu-menu makanan ataupun minuman. Form buat pesanan ini adalah user akan membuat pesanan di form ini, baik itu makanan ataupun minuman. Rincian pesanan ini dia akan menampilkan semua pesanan yang telah dipesan oleh si user. Form pembayaran include dengan pilih metode pembayaran, yang dimana user dapat memilih metode pembayaran baik itu cash ataupun transfer. Untuk admin akan berhubungan dengan pesanan diantar. Admin akan mengantar pesanan yang telah dipesan oleh si user tersebut. Untuk flowchart diagram, pertama, pengertian flowchart diagram adalah diagram yang menggambarkan alur kerja atau proses dengan menggunakan simbol-simbol grafis. Di sini kami buat diagram login yang
di mana ada user, aplikasi sistem, dan database. User akan menambahkan username dan password di from login tersebut tadi, dan dia akan meminta di aplikasi sistem tersebut, dan validasi di database. Validasi ini akan menentukan bahwasanya username dan password benar atau tidak. Jika salah, user akan tampil lagi ke from login tersebut dan akan memasukkan username dan password. Jika benar, login valid. Login user akan berhasil dan akan menampilkan from menu. Diagram menu. Di sini ada pelanggan, sistem, dan database, yang dimana ditampilkan from menu ini. Dan di sistem akan menampilkan request, yang dimana request ini adalah membuat permintaan juga, seperti diagram login tadi. Dan ini ada eksekusi, dia akan mengeksekusi data-data yang dilakukan oleh pelanggan, seperti memesan makanan atau minuman. Dan di sini akan tampil daftar menu, dan juga from memilih menu dan jumlah pesanan. Di sini pelanggan akan dapat memilih pesanan, dan jumlah pesanannya akan terlihat. Setelah memilih menu dan jumlah pesanan tersebut, dia akan langsung ke request lagi dan meminta untuk diproses, lalu eksekusi, dan sistem akan menampilkan data pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan tersebut. Setelah menampilkan data pesanan, dia akan menyimpan data pesanan. Jika pelanggan tidak puas dengan pesanannya, dia dapat menekan pesanan menu lainnya dan akan kembali ke from memilih menu dan jumlah pesanan. Jika pelanggan sudah puas, dia akan langsung dapat data pesanan disimpan. Diagram pesanan diantar, yang dimana di sini berinteraksi dengan hanya kurir dan penerima. Di sini from pada jadwal pengiriman, dia akan menampilkan jadwal kapan dikirim pesanan, dan penerima juga dapat melihatnya. Setelah jadwal pengiriman, dia akan menampilkan from mengirim pesanan. Di sini penerima dapat melihat kurir sudah mengirim pesanan atau tidak. Setelah from pengiriman pesanan ini, dia akan lanjut ke from mengecek data penerima pesanan. Di sini hanya dapat ditampilkan kepada kurir, yang dimana kurir akan mengecek data penerima pesanan, apakah penerima sesuai atau tidak. Jika salah, dia akan mengembalikan pesanan tersebut ke toko, dan jika benar, penerima akan menerima pesanan yang sudah dipesan tadi. Dan di sini sudah selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram registrasi. Diagram registrasi menjelaskan alur proses pendataan konsumen pada sistem yang melibatkan interaksi antara konsumen, sistem, dan database. Konsumen memulai dengan memilih menu registrasi, mengisi informasi seperti nama, alamat, dan telepon. Sistem menerima permintaan request dari konsumen untuk menampilkan menu registrasi. Setelah data dimasukkan oleh konsumen, sistem memproses data dan menyimpannya ke dalam database. Database melakukan eksekusi untuk menyimpan data setelah dimasukkan. Data registrasi tersimpan jika konsumen menekan tombol OK. Keputusan konsumen diberikan pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan proses registrasi. Jika memilih batal, proses dihentikan. Jika memilih OK, data registrasi berhasil disimpan. Yang kedua, pesanan dan membuat pesanan. Diagram ini menjelaskan alur pembuatan dan pengelolaan pesanan oleh konsumen, mulai dari memilih menu hingga menyimpan data pesanan. Konsumen memilih menu pesanan di sistem, mengisi informasi pemesanan seperti jumlah barang dan detail pemesanan lainnya. Sistem menerima permintaan untuk menampilkan menu pemesanan. Data yang dimasukkan oleh konsumen akan ditampilkan kembali untuk konfirmasi. Sistem menyimpan data pesanan yang telah disetujui ke database. Database mengeksekusi proses penyimpanan data pesanan. Jika konsumen menekan tombol OK, data pesanan berhasil disimpan. Keputusan konsumen dapat membatalkan atau melanjutkan proses pemesanan. Jika memilih batal, data pesanan tidak disimpan. Jika memilih tombol OK, data pesanan tersimpan di sistem. Yang ketiga, diagram pembayaran. Diagram ini menjelaskan proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen setelah membuat pesanan, mencakup interaksi antara user, sistem, dan database. User menginisiasi pembayaran dengan memasukkan detail pembayaran. Yang kedua, sistem memproses pembayaran yang dilakukan oleh user. Sistem mengirimkan data pembayaran ke database untuk disimpan. Yang ketiga, database mengeksekusi, menyimpan data pembayaran dan menyimpan informasi transaksi. Kesimpulannya, diagram ini merupakan gambaran dari sistem interaksi antara konsumen, user, sistem interaksi konsumen, atau database. Perkenalkan, nama saya Perdana Musa Tamunan, NPM 22351060 dari kelompok 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kami, yaitu sequential diagram. Sequential diagram merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan, message pesan, apa yang dikirim, dan kapan pelaksanaannya. Diagram sequential menampilkan interaksi antara objek dalam dua dimensi. Di sini sudah ada diagram sequential dari from login. Pertama, pembeli mengisi data loginnya dan masukkan username ID-nya, dan lanjut lagi ke data loginnya. Setelah itu, validasi login dan masuk ke menu utamanya. Dan jika username ini tidak valid dan juga ada pesan kesalahan, dan langsung ke selanjutnya akan
bisa ditampilkan menu utamanya jika sudah berhasil dalam login. Setiap itu menampilkan menu utama dan masuk ke menu utama tampil. Selanjutnya, ke diagram sekuensial dari form pemesanan. Pelanggan membuka form penuh dan langsung menampilkan form menunya dan input pesanan, dan menginput pesanan itu, lanjut mengkonfirmasi pesanan, setelah itu validasi pesanan, dan input nomor meja dan nama. Setelah itu simpan data pesanan. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada kelas diagram dan ada atribut-atributnya. Sebelum kita masuk ke login, kita masuk ke registrasinya, yaitu email, username, password dengan menggunakan varchar, dan lanjut ke login. Di dalam login kita hanya ada username dan passwordnya. Dan di login ini hanya digunakan untuk user dan admin. Di dalam user ini ada username, password, name, alamat, email, nomor telepon. Begitu juga sama dengan admin. Dan selanjutnya user akan dalam pemesanan. Masuk ke pemesanan dan data minumannya, setelah itu dalam pembayaran. Sini juga kita bisa lihat. Dan dengan adanya sistem pemesanan kopi berbasis PP yang dikembangkan dalam penelitian ini, Deo Coffee Ground diharapkan dapat meningkatkan efisien operasional dan memperluas jangkauan pasar. Implementasi sistem ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pembayaran, tapi juga memperbaiki pengelolaan data dan transaksi secara lebih akurat dan cepat. Dengan dukungan teknologi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas yang lebih kuat, dan meraih keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bisnis Deo Coffee Ground dan diharapkan dapat menjadi model bagi industri kopi lainnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Inilah tujuan kami dalam menggunakan berbasis web untuk kembangnya Deo Coffee Ground. Sekian dari presentasi kelompok 4. Jika ada salah dalam perkataan, mohon dimaafkan, dan semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kami mengucapkan terima kasih.